Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlan Haryadi ingin merevisikan buku Dr. Andes Haji Ibnu Kencana CPI MSI dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 menjelaskan tentang A. Pengertian sistem. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling kait-mengait satu sama lain. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Pengelompokan sistem politik ini tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan dan kesamaan dari berbagai sistem politik. Jadi menurut Gabriel Almond, sistem politik antara lain adalah merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjelaskan fungsi interaksi dan adaptasi. B. Pengertian administrasi. Menurut Sondang Pesiagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebelumnya, definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak, sehingga tidak perlu lagi penulisan disajikan satu persatu karena mempunyai prinsip yang sama. Penting kita rasakan bahwa segitu luasnya administrasi, karena menyangkut segala proses kerja dan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, artian utama adalah berkenaan dengan pengendalian dan memerintah. Administrasi disebut sebagai seni adalah karena dalam administrasi dikenal berbagai cipta rasa dan karsa seorang administrator. Hal tersebut mempengaruhi rakyatnya, membuat administrator menjadi baik, benar, dan indah. Selanjutnya, administrasi juga dipandang sebagai moral dan etika, karena pemerintahan harus mengajak kebenaran dan kebaikan serta melarang terjadinya dekadensi moral dalam lingkungan masyarakat yang dipimpinnya. C. Pengertian negara. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Dengan demikian, menurut penulis, negara adalah suatu kelompok persekutuan alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah yang lebih tinggi. D. Syarat negara. Ada 4 negara yang wajib di dunia yang dipenuhi. 1. Adanya wilayah. 2. Adanya pengakuan. 3. Adanya pemerintahan. 4. Adanya rakyat. Syarat lain yang tidak perlu penting adalah konstitusi. E. Kedaulatan. Negara di mana letak kekuasaan tertinggi pada suatu negara bermacam-macam yang terjadi pada berbagai negara. Terkadang hanya sebagai slogan, tetapi terkadang diikuti secara konsekuen. Antara lain sebagai berikut. Ada negara yang menganggap kedaulatan di tangan rakyat. Ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatan di tangan hukum. Dan ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Ada pula negara yang terus terang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan raja. Dan ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan negara sendiri. F. Timbulnya negara. Ada 12 teori yang mengemukakan timbulnya suatu negara. 1.
teori kenyataan, 2. Teori ketuhanan, 3. Teori perjanjian, 4. Teori penaklukan, 5. Teori kekuatan, 6. Teori patriali, 7. Teori marlineal, 8. Teori organis, 9. Teori daluarsa, 10. Teori alamiah, 11. Teori filosofis, 12. Teori historis. G. Bentuk negara. Bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintah. Karena menurut penulis, bentuk pemerintah terdiri dari parlementer, presidensial, campuran, dan komunis. Sedangkan negara terdiri dari kerajaan dan republik. Bentuk negara republik dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh badan tertentu, seperti konstitutif atau legislatif, atau dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Bab 2. A. Pendefinisian administrasi negara. Menurut George Eicodren, administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. B. Paradigma. Paradigma administrasi adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Thomas Kuhn mengatakan paradigma merupakan suatu cara pandang nilai, metode, prinsip, dasar atau cara memecahkan suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Harry memilih bahwa ada lima corak berpikir para pakar tentang keberadaan ilmu administrasi negara, yaitu 1. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara, 2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi, 3. Administrasi negara sebagai ilmu politik, 4. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, 5. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. C. Ruang lingkup administrasi negara. Ruang lingkup administrasi negara sebegitu luasnya ruang lingkup administrasi negara, sehingga dapat pula mencangkup ilmu sosial, terutama yang memiliki objek materinya negara, yaitu antara lain ilmu pemerintah, ilmu politik, ilmu hukum, tata negara, dan ilmu negara sendiri, serta ilmu filsafat yang menjadi sumber keilmuan. Bab 3. Posisi administrasi. Posisi administrasi negara. Untuk menentukan posisi ilmu administrasi negara dalam khazanah ilmu sosial, haruslah dicari benang merahnya, sehingga kemandiriannya semakin tampak, yaitu melalui hubungan administrasi negara dengan disiplin ilmu lainnya, sekaligus melihat persamaan dan perbedaan. Ada dua jenis ilmu sosial yang dapat dibedakan dalam hubungan ini. Pertama, hubungan sesama ilmu kenegaraan yang saling bertumpang tindih. Kedua, hubungan sesama ilmu non-kenegaraan. A. Dalam ilmu kenegaraan, yang membedakan ilmu pemerintah dengan ilmu administrasi negara adalah cara pendek antanya. Ilmu pemerintah cenderung lebih melaksanakan antara lain pendekatan legislatif, sedangkan ilmu administrasi negara cenderung lebih melaksanakan antara lain pendekatan ekologi. Jadi ilmu pemerintah sebenarnya menjembatani antara ilmu administrasi negara dengan ilmu politik. 2. Ilmu negara dan ilmu administrasi negara. Ilmu negara, menurut penulis, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana persekutuan kelembagaan dari suatu keluarga besar rakyat yang terdiri dari orang-orang yang kuat dan lemah, yang telah memiliki susunan kekuasaan dan keabsahan, kedaulatan baik dalam maupun dari luar negeri, dan tinggal bersama-sama di wilayah tertentu dan terkendali dalam rangka mewujudkan cita-cita rakyat. Hubungan antara ilmu negara dan ilmu administrasi sangat erat, karena objek materinya sama, yaitu negara itu sendiri, sedangkan untuk membedakannya dilihat dari objek
formanya yang menjadi sudut pandang yang membedakan kedua disiplin ilmu ini. 3. Ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Telah terlihat bahwa penetapan kebijaksanaan adalah fungsi politik yang dijalankan pemerintah. Dapat ini tampak bahwa dalam pertimbangan administrasi dan politik diperlukan pendekatan hukum tata negara. Administrasi negara dalam kerjasama untuk mencapai tujuan negara membentuk departemen dan lembaga non-departemen sesuai peraturan dan hukum tata negara yang diciptakan. Perhubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi negara terlihat dari banyaknya timbul masalah dan keresahan di kalangan masyarakat karena kegiatan administrasi negara. Terlebih lagi karena banyak campur tangan politik pada kehidupan masyarakat. 4. Hukum tata negara dan ilmu administrasi negara. Ilmu hukum adalah penyelidikan oleh para ahli hukum antara norma-norma, cita-cita, teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu di luar hukum yang mutakhir. Dengan demikian, legitimasi seorang dalam hukuman tata negara adalah bila seorang administrator publik yang dianggap menduduki jabatan serta memiliki kewenangan secara legitimasi yang bersangkutan benar-benar telah mengalami pengangkatan. Jadi dengan begitu, yang bersangkutan dapat dianggap absah memangku jabatannya dan sah menjalankan administrasinya. B. Dalam ilmu-ilmu non-kenegaraan, sejauh mana hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu sosial yang bukan termasuk ilmu kenegaraan. 1. Ilmu filsafat dan ilmu administrasi negara. Bagi penulis pribadi, filsafat merupakan pengertian yang sedalam-dalamnya tentang sesuatu itu, jadi dengan pemikiran sampai kepada intinya serta substansinya sebagai unsur-unsur sesuatu itu. Selanjutnya, bila kita bicara tentang administrasi negara secara filsafat, maka para administrator publik mulai dari presiden sampai dengan kepala desa dan kelurahan adalah mereka yang menjalankan roda administrasi negara. 2. Ilmu administrasi niaga dan ilmu administrasi negara. Berbeda dengan administrasi negara, maka administrasi niaga pada pakar tidak mempersoalkan perjuangan disiplin ini menjadi ilmu yang mandiri karena selama ini perkembangan sudah begitu mapan dengan perwujudan ekonomi mikro, makro, industri dan bahkan juga perkoperasian perusahaan serta keuangan dan pertanian. Dalam hubungan dengan administrasi negara, tampak sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya merkantilisme sebagai aliran organisasi swasta bertujuan untuk memperkuat negara dengan cara mengonsolidasikan kekuatan dalam bidang perekonomian. Hal tersebut dapat dicapai dengan sistem swastanisasi yang memang diutamakan negara. 3. Sosiologi dan ilmu administrasi negara. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Dalam hal ini perlu dilihat sejauh mana para administrator maupun dalam mengadakan teknik pendekatan masyarakat. Sebaliknya juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintah bersedia dipimpin, diurus, dan diatur dalam perhubungan antar manusia dalam masyarakat negara. 4. Ilmu bumi dan ilmu administrasi negara. Faktor-faktor yang berdasarkan geografis seperti perbatasan strategis, desa, penduduk daerah, kepulauan, dan lain-lain sangat mempengaruhi administrasi negara. Sebagai contoh dari pengaruh tersebut adalah negara kepulauan karena terpisah-pisah, maka untuk efisiennya kerja dalam administrasi negara sebaiknya dilaksanakan desentralisasi. 5. Sejarah dan ilmu administrasi negara. Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari secara luas oleh bangsa dan generasi. Pada hakikatnya, sejarah mengandung pengertian penelitian dan usaha-usaha mencari kebenaran. Di sejarah merupakan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa
yang pernah terjadi pada masa lampau akan menjadi sejarah bagi kita di masa sekarang. Jadi hubungannya dengan administrasi negara pada umumnya, sejarah sebenarnya adalah berbagai sistem administrasi di berbagai negara pada masa lampau. Sedangkan administrasi negara yang ada dewasa ini akan menjadi sejarah bagi masa mendatang. 6. Psikologi dan ilmu administrasi negara. Sedemikian sempurna manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selain jasmani dilengkapi pula dengan jiwa. Jiwa inilah yang memiliki emosi yang terwujud dalam berbagai rasa. Dengan kajian ilmu jiwa seperti ini kita akan membuat kemajuan administrasi negara semakin mapan karena akan lebih dapat mengetahui bagaimana motivasi seorang, bahwa misalnya seorang yang tidak memiliki kemauan bekerja, apabila dia tidak ada yang membimbing, adalah kelompok yang tidak mempunyai inisiatif. Bab 4. Pemerintahan Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintah Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lain. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab, pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat melalui dari seringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan partisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta modernisasi yang pesat. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali dengan 28 September 1966. B. Sebelum kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebelum bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang yang pada saat itu sedang menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terbentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang. Kemudian berganti pada tanggal 7 Agustus 1945 menjadi PKI. Dan pada tanggal 9 Agustus, bom atom kembali jatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 10 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaan. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Pada dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno beserta istri dan anaknya dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ia membawa ke rumah Nismura dan dibawa kembali ke rumah Laksmana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sukti Melik pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengasan Tibor nomor 56, yang dibaca teks proklamasi itu pada pada pukul 10. Dan dibacalah teks proklamasi itu pada pukul 10 WIB dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati,
dan disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia Republik Indonesia merdeka pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia merdeka dengan dibacanya proklamasi oleh Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya, yang bertempat di Jalan Pangasean Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang 1945 dan terbentuknya NKRI, serta terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Orde Lama. Dalam hal ini, Orde Lama dimulai pada saat Indonesia merdeka dan Ir Soekarno menjadi pemimpinnya. Dalam pelaksanaan Orde Lama, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, dalam tahapan ini Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mulai mencari jati dirinya dengan cara memperlihatkan kemampuan di dunia internasional. Keruntuhan Orde Lama sendiri dimulai pada saat Presiden Soeharto menjabat pemerintahan menggantikan Presiden Soekarno. Orde Baru. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk menggantikan sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berminat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberengkusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Masa reformasi. Masa reformasi adalah masa dari kebebasan pers dan dikuranginya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Masa ini dimulai pada masa Presiden Habibie menjabat hingga saat ini Presiden Joko Widodo. Pada masa ini, pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang dimana pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan kebutuhannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Konstitusi dan Dasar Negara Konstitusi bernama Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 bersama pengangkatan Ir Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam pembukaan konstitusi tersebut dicantumkan dasar negara yang diberi nama Pancasila dan 3 butir tujuan negara. Indonesia ini mengacu kepada Pancasila dalam arti seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sedemikian rupa sehingga bersifat luas dan sumpel, dalam arti dapat disesuaikan dengan waktu dan keadaan, serta isi singkat tetapi padat. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 7 kunci pokok, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepada negara tidak terbatas. Lembaga tinggi negara. Dalam sebuah kehidupan manusia, dimanapun berada di muka bumi ini tidak akan lepas dari kepemimpinan. Pemerintahan itulah sebabnya syarat-syarat negara adalah harus ada pemerintahan dan pengakuan kepada pemerintah tersebut. Di samping keberadaan wilayah dan penduduk, berikut ini akan penulis sampaikan berbagai lembaga tinggi negara yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. MPR, 2. DPR, 3. Presiden dan Wakil Presiden, 4. Mahkamah Agung, 5. Dewan Pertimbangan, 6. Badan Pemeriksa Keuangan. Kebudayaan Indonesia. Di Indonesia, kebudayaan secara etimologi berasal dari kata Sanskerta, yaitu budhaya. Bentuk jamak dari kata budi, akal, sehingga dikembangkan menjadi budidaya, yaitu kemampuan akal budi seseorang atau kelompok manusia. Kebudayaan dekat kaitannya dengan ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi, terutama karena membicarakan tentang fenomena masyarakat. Selain itu, dalam membicarakan politik, kebudayaan merupakan faktor yang paling penting karena mengkaji berbagai pola perilaku seseorang atau sekelompok orang. KKN di Indonesia. Sejak turunnya Jenderal Soeharto dari kursi kekuasaan yang selama 32 tahun telah berkuasa, para demonstran yang sebagian besar terdiri dari perwakilan mahasiswa se-Indonesia, terutama dari Pulau Jawa, istilah dari spanduk yang paling banyak diangkat adalah pemberantasan KKN. KKN bisa disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Kolusi adalah kerjasama antar sekelompok orang yang mengaku jawaban atau memiliki kewenangan tertentu dalam pemerintah dengan masyarakat atau pejabat yang memerlukan bantuan, dengan saling memberikan jasa, komisi, uang, atau materi. Krisis dan patologi. Pemerintah ada beberapa krisis yang sedang terjadi di Indonesia. 1. Berbagai hasil penelitian yang berrelevan dunia internasional, Indonesia secara memperhatikan menempati urutan korupsi nomor 1 di dunia. Jadi dengan demikian melebihi Cina, Brasilia, dan Venezuela. Melihat krisis seperti ini, siapakah yang akan mempersalahkan? Dari apa yang telah diuraikan, kita sudah membahas budaya Indonesia, kita sudah membahas perilaku, kepemimpinan, dan sudah membahas alam Indonesia yang kaya. Jadi terlihat kita mengalami krisis kepemimpinan serta budaya yang lamban. Kekuatan politik. Partai politik adalah salah satu dari infrastruktur politik, sedangkan infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula bentuk dan proses pemerintahan yang berrelevan negara. Hal ini dapat dikaji dengan melihat berbagai organisasi, sistem, dan produk kerja. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power, seperti kelompok kesukuan, fanatisme, keagamaan, dan kelompok, terutama berdasarkan alma mater dan keberadaan
NU dan Muhammadiyah. Partai politik. Menurut Sigmund Neumann, adalah partai politik merupakan organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah dengan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain. Pada era peninggalan Nabi Muhammad SAW, ada 4 golongan yang berebut kekuasaan, salah satunya itu Partai Yahudi. Itulah sebabnya negara-negara mayoritas berpenduduk Islam membanggakan bahwa pemilihan umum pertama secara demokratis adalah yang diselenggarakan di Syakifah Banu Syaidah di kemudian hari. Pemilihan umum. Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang sangat disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Baik suatu orde lama, orde baru, dan orde reformasi, ada 2 jenis sistem pelaksanaan pemilihan umum sebagai berikut. 1. Sistem distrik, yaitu sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk. 2. Sistem proporsional, yaitu jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Misalnya, 40.000 jiwa penduduk pemilih memiliki 1 wakil. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.